Lumen nomor 11.857, 21 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Sabat. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 27. Yesus bersabda, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudara terkasih, kehidupan di dunia ini terjadi oleh dan ditujukan bagi Tuhan. Tidak ada satupun ciptaan yang menyamai Tuhan. Namun, manusia diberi berkat memiliki citra Tuhan. Ini bukan berarti manusia adalah Tuhan, tetapi sebagian dari sifat-sifat Tuhan diberikan kepada manusia. Sebagai ciptaan tertinggi di dunia, manusia menentukan banyak kehidupan di dunia ini. Norma, sistem, tata cara, budaya, ilmu pengetahuan, pemerintahan diadakan untuk mendukung kehidupan manusia. Namun seringkali yang terjadi adalah manusia memerintah manusia lain agar tunduk kepada pengaturan yang dibuatnya. Manusia tidak lagi menjadi tujuan,
tetapi hanya alat atau korban bagi berbagai aturan yang dibuat. Banyak hukum malah menyengsarakan manusia dengan aturan yang dibuat-buat dan hukuman yang diperberat. Jadi, apakah boleh tidak mematuhi hukum? Tentu saja tidak. Sebagai warga masyarakat, kita tetap wajib mematuhi hukum. Dan yang lebih penting lagi adalah, sejauh mungkin kita tidak melanggar hukum itu apapun alasannya. Tidak semua manusia bisa dan berhak merumuskan sebuah hukum. Di dalam sebuah masyarakat, ada orang-orang yang memang mempelajari ilmu hukum. Di dalam sebuah negara, ada pejabat pemerintah yang mengurus hukum negara. Misalnya, pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Hukum yang diberlakukan di sebuah masyarakat bertujuan agar kehidupan bersama berjalan dengan lancar bagi terpenuhinya kebutuhan semua anggota masyarakat. Jadi, hukum dibuat memang untuk kesejahteraan bersama semua manusia di dalamnya. Saudara-saudara terkasih, bukankah pentingnya sebuah hukum di dalam suatu masyarakat juga dipahami orang Yahudi? Jadi, mengapa Yesus harus mengingatkan bahwa hari Sabat itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Yesus melihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi menanggung beban karena aturan-aturan hari Sabat. Orang Yahudi senang sekali mengatur berbagai urusan-urusan kecil ke dalam hukumnya. Seringkali aturan itu berseberangan dengan kebaikan-kebaikan umum. Bahkan menolong orang sakit atau mengurus hewan piaraan saja tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum diadakan demi hukum itu tersendiri. Hukum itu harus dilaksanakan persis seperti apa yang tertulis. Jadi, setiap langkah kaki dalam hidup sehari-hari harus mengikuti aturan hukum Sabat itu. Mencuci kaki sebelum masuk rumah bukan disebabkan kesadaran akan kebersihan dan kesehatan, tetapi karena aturan hari Sabat. Masyarakat menjadi robot yang menjalankan tulisan-tulisan di hukum Yahudi. Manusia bukan lagi ciptaan Allah yang merdeka. Saudara-saudara terkasih, Yesus geram dengan aturan hukum Sabat orang Yahudi yang dipaksakan oleh para pemuka bangsa Yahudi. Dengan menerapkan aturan itu, pemimpin bangsa Yahudi dapat memaksakan kekuasaannya atas masyarakat Yahudi kebanyakan. Aturan itu tidak sesuai dengan hukum yang disebarkan oleh Yesus, yaitu hukum kasih. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus menyampaikan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Hukum yang ditawarkan Yesus membebaskan manusia dari kesalahan yang dilakukan. Manusia menjadi gembira karena tidak mengalami ketakutan akan hukum. Manusia mengalami kemerdekaan sebagai anak Allah, merdeka dari perbudakan dosa.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah hidup kita lebih banyak hanya menaati aturan hukum saja? Apakah kita sudah menerapkan hukum kasih kepada Tuhan dan sesama? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin menjadi warga masyarakat yang baik, menaati aturan hukum yang berlaku. Kami pun ingin menjadi murid-Mu yang setia, membagikan kasih kepada sesama kami, agar banyak orang mengalami pembebasan melalui hukum kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.